Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa karangan Imam Suyuti, tercatat bahwa sahabat Nabi, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menjadi orang pertama yang dikubur di pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi adalah pemakaman bersejarah. Di sana, dikubur para sahabat Nabi, dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan, wafat pada tahun 35 Hijriah. Beliau wafat pada hari Jumat, 18 Zulhijjah, dan dimakamkan pada malam Sabtu, antara Maghrib dan Isya. Sejarah juga mencatat, ada seorang sahabat Nabi, yang menggali sendiri, lubang kuburnya di pemakaman Baqi. Dialah sahabat Nabi yang bernama, Abu Sufyan bin Harits. Abu Sufyan bin Harits, adalah, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya adalah Al-Harits, sedangkan ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah. Kedua ayah mereka berasal dari keturunan Abdul Muthalib. Abu Sufyan bin Harits, adalah saudara sesusuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disusui oleh Halimah As-Sadiyah, Abu Sufyan bin Harits, seumuran dengan Rasulullah. Keduanya lahir, dalam waktu yang berdekatan, dan tumbuh dalam satu keluarga Bani Hashim. Oleh sebab itu, pada masa jahiliyah, yakni sebelum Muhammad menjadi nabi, Abu Sufyan adalah, orang yang paling dekat dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau mengira bahwa, Abu Sufyanlah orang pertama, yang akan menerima dan membenarkan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ternyata tidak begitu, karena, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan dakwahnya, dan memperingatkan keluarganya, berkobarlah api kebencian dan penolakan dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Harits terhadap Rasulullah. Persahabatannya dan kekerabatan dengan beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam berubah menjadi kebencian, maka, hancurlah sudah hubungan mereka selama ini. Abu Sufyan adalah, salah satu ahli, penunggang kuda dari kalangan Quraisy, dan seorang penyair yang ahli. Maka, beliau menggunakan ujung pedang, dan lisannya untuk memerangi Rasulullah, dan memusuhi dakwahnya. Abu Sufyan menggunakan keahliannya, dalam bersyair untuk mencela Rasulullah dan mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan bin Al-Harits, mengeluarkan seluruh kekuatannya, untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Bahkan, Abu Sufyanlah orang yang selalu mengobarkan semangat untuk memerangi kaum muslimin, dan dia yang selalu memberi rencana untuk menyiksa mereka. Abu Sufyan bin Al-Harits, menaruh kebencian, dan permusuhan, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu yang sangat lama, yakni 20 tahun. Selama itu, Abu Sufyan tidak pernah berhenti dalam mencela dan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Ia tidak pernah membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah, kecuali dia melakukannya. Sesaat sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan masuk Islam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Setelah 20 tahun berlalu, hidayah Allah datang juga menyapanya. Pada saat yang hampir bersamaan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan pasukan menuju Mekah, ia juga menggerakkan kakinya menuju Madinah untuk berbayat memeluk Islam. Tetapi, ia tidak tahu rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ia berangkat bersama anaknya yang masih kecil, Ja'far, dan saudara sepupunya yang juga berniat memeluk Islam, Abdullah bin Abu Umayyah. Ibnu Abi Umayyah ini, adalah saudara dari Ummu Salamah, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seorang tokoh Quraisy, yang juga sangat gencar melakukan perlawanan, dan penentangan atas kenabian Nabi Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga, peristiwanya diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 90-93. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu, Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Quran Surah Al-Isra ayat 90. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Quran Surah Al-Isra ayat 91.
Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau, sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Quran Surah Al-Isra ayat 92. Atau engkau mempunyai sebuah rumah, terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu, sebelum engkau turunkan kepada kami, sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah, Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Quran Surah Al-Isra ayat 93. Ketika tiba di Abwa, Abu Sufyan dan rombongan kecilnya, bertemu dengan pasukan besar kaum muslimin, yang sedang beristirahat di tempat itu. Ada kegentaran dalam dirinya, dengan reputasinya selama ini dalam memusuhi Islam, bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghalalkan darahnya. Tetapi, tekadnya sudah bulat, apapun resikonya, ia akan menghadapinya. Ia menghampiri perkemahan muslim tersebut, dan meminta izin untuk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi, ternyata beliau menolak untuk menemui mereka. Ibnu Harits amat sedih menerima kenyataan tersebut. Ia berniat untuk mengasingkan diri, bersama anaknya, dan akan membiarkan diri, tanpa makan dan minum sampai mati kelaparan, jika memang, tidak bisa bertemu dan berikrar dalam keislaman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyertai beliau, dalam perjalanan tersebut, adalah Ummu Salamah. Ia melihat keadaan ketiga orang tersebut sangat payah, dan hampir putus asa, apalagi, keadaan si kecil, Ja'far bin Abu Sufyan. Karena itu, ia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, jangan engkau biarkan anak paman engkau, dan anak bibi engkau, menjadi orang yang paling menderita karena engkau." Tetapi, saran Ummu Salamah ini, belum cukup meluluhkan hati beliau. Tentulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling merasakan, bagaimana sikap, dan perlakuan mereka berdua, ketika beliau masih berdakwah di Mekah, sehingga, tidaklah mudah melupakannya begitu saja. Ali bin Abi Thalib, menghampiri Abu Sufyan bin Harits, ia memberikan saran untuk mendekati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, secara sembunyi-sembunyi, dan hadir di depan beliau, dengan mengucap syahadat sebagai bukti keislamannya, dan berkata seperti perkataan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya, kami adalah orang-orang yang bersalah dan berdosa." Perkataan tersebut terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 91. Ali bin Abi Thalib, sebagai putra didikan wahyu, didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak usia kanak-kanaknya, tentulah sangat mengenal bagaimana meluluhkan hati beliau. Dan ketika saran ini dilaksanakan oleh Ibnu Harits, dan Ibnu Abi Umayyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerling sekilas pada Ali, kemudian dengan gembira menyambut keislaman keduanya, dan beliau bersabda seperti ucapan Nabi Yusuf alaihi salam, Quran Surat Yusuf ayat 92. Pada hari ini, tidak ada celaan terhadap kalian, mudah-mudahan, Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan, sesungguhnya, Dia Maha Penyayang, di antara para penyayang. Abu Sufyan sangat gembira dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara spontan, ia menggubah syair untuk memuji keluhuran akhlak beliau, sekaligus mengungkapkan penyesalannya atas jalan salah yang telah dilaluinya selama hampir 20 tahun tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat gembira dengan gubahan syair tersebut. Sambil tersenyum dan menepuk lembut dada Abu Sufyan, beliau bersabda, "Dahulu engkau mengusirku dengan gigih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengajarkan Abu Sufyan cara wudhu, sholat, dan berbagai cara peribadatan lainnya, sehingga akhirnya ia menjadi seorang Muslim yang baik. Sejak saat itu Abu Sufyan tidak berani menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlama-lama, karena ia merasa malu. Ia lebih banyak menundukkan mukanya. Namun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya, dan memberikan kesaksian, bahwa ia akan masuk surga.
Beliau sering berkata tentang dirinya, "Aku sangat berharap dia akan menyusul Hamzah." Dalam Perang Hunain, yang terjadi tidak lama setelah terjadinya Fathul Makkah, pasukan Muslim sempat kocar-kacir pada awalnya, bahkan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terancam bahaya. Akhirnya, beliau berhasil menghimpun kekuatan kembali, dengan orang-orang Ansor sebagai pilar utamanya, dan memukul balik pasukan musuh, sehingga memperoleh kemenangan yang gemilang. Dalam proses yang begitu panjang, dari kekalahan, sehingga berbalik menjadi kemenangan, kendali tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipegang dan dikontrol dengan baiknya, sehingga beliau sukses memberikan komando yang menentukan kemenangan tersebut. Hanya anehnya, lelaki pemegang kendali tersebut tidak pernah menampakkan wajah dan tatapannya kepada beliau. Ketika suasana telah tenang, dan pasukan musuh telah terusir pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mengenali siapa lelaki misterius tersebut. Dan setelah menatap berlama-lama, beliau berkata, "Siapa ini?" "Oh, saudaraku, Abu Sufyan bin Harits." Sangat pendek ucapan beliau, tetapi kata "saudaraku" yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laksana air sejuk yang disiramkan ke dalam hatinya kala kegersangan melanda. Masih jelas terbayang, semua sikap permusuhan yang dilakukannya kepada beliau, selama 20 tahun, masih juga lekat dalam ingatan, penolakan beliau, untuk menemuinya ketika di Apwa. Tetapi tiba-tiba saja beliau menyebutnya sebagai, saudaraku. Kegembiraan dan kebahagiaan, yang menyebabkan air matanya mengalir dengan deras, karena, rasa haru yang tak tertahankan. Ia mencium, dan meratapi kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ia mencucinya dengan air matanya. Abu Sufyan bin Harits menghabiskan sisa waktu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibadah demi ibadah, seolah ingin menebus ketertinggalannya selama 20 tahun. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat terlebih dahulu, ruhnya seolah memberontak untuk segera keluar, menyusul kesayangan dan kekasihnya tersebut. Suatu ketika, ia menggali lubang kuburan di Baqi, padahal, saat itu, tidak ada seorang pun yang meninggal. Mereka yang melihatnya, merasa aneh dengan apa yang dilakukannya. Kemudian menanyakan maksud dan tujuannya tersebut, Abu Sufyan berkata, "Aku sedang menyiapkan kuburku." 3 hari kemudian ia terbaring sakit dan makin lemah, sehingga orang-orang menangisinya. Tetapi, tampak sekali kepuasan dan ketentraman di hatinya yang tampil di wajahnya. Ia berkata, "Janganlah kalian menangisiku. Sesungguhnya, sejak memeluk Islam, tidak sedikit pun aku berlumuran dosa." Tak lama kemudian, wajahnya terkulai dan ruhnya melayang menyusul kekasih yang dirindukannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pun memakamkannya pada liang lahat yang telah dipersiapkannya sendiri. Demikian kisah mengharukan tentang sahabat Nabi yang sangat menarik untuk kita ambil hikmahnya. Terima kasih.